Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kegiatan PKL-nya masih bisa kita laksanakan walaupun dilaksanakan secara daring. Di pertemuan ini anak-anakku kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan serta mengoperasikan fitur-fitur yang ada di Android App Inventor. Nah, di sini saya akan mengajak kamu semuanya untuk membuat aplikasi satu, yaitu menyusun atau mendesain halaman awal atau splash screen. Terus yang kedua yaitu baru menyusun ke halaman inti dari aplikasi ini. Nah, di sini anak-anakku kita akan menggunakan salah satu referensi. Saya ajak untuk menyusun aplikasi kalkulator. Namun Pak Guru akan memberikan semacam link di deskripsi nanti untuk bisa dipraktekkan lebih lanjut. Mengingat untuk menghemat kuota, maka saya akan memberikan petunjuk-petunjuk yang sifatnya esensial. Langsung saja anak-anakku, di sini Pak Guru menggunakan aplikasi SCR-CPY ya. Ini untuk mirroringnya. Jadi nanti kamu bisa melihat di layar HP ya. Nah, di sini Pak Guru akan coba jelasin dulu ya yang dimaksud dengan splash screen itu seperti apa. Nah, ini kamu lihat, ini adalah salah satu aplikasi ya. Ini buatan saya, namanya Sinta. Nah ini splash screen di halaman intro. Nah, baru di sini nanti menu-menunya. Nah, ini aplikasinya, ini saya pribadi yang membuat ya. Karena ini menggunakan App Inventor, jadi tampilannya tidak selengkap mungkin aplikasi yang berada di Play Store secara umum. Ini tombol kembalinya. Nah, kita akan lihat ya contoh yang lain. Ini aplikasi Sinaga ya, kita lihat. Nah, ini halaman splash screen-nya kayak gini. Nah, ini kan klik presensi terus. Nah, ini nanti muncul. Nah, kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana. Yang pertama yaitu kita kunjungi situs MIT App Inventor ya, kayak kemarin. Gunakan email kamu, username-nya serta password ya. Di sini kita pilih email saya, email pribadi, bukan email kampus atau email. Terus langkah berikutnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu. Jadi di halaman awal di sini, kalau kamu belum buat project ya, halaman awalnya kayak gini. Ada halaman itu ya, halaman selamat datang di App Inventor gitu ya. Itu di close saja. Nah, halamannya seperti ini. Nah, langkah awal yaitu nanti kita akan membuat project anak-anakku. Saya akan memberikan contoh. Ini Pak Guru copy ya. Saya buka lagi di tab baru. Nah, kita akan membuat project baru ya, start new project caranya ya. Ya. Nah, ini masih. Nah, terus setelah itu kita beri nama projectnya misalkan latihan 1 ya. Nah, oke. Ini kan. Nah, di latihan 1 ini kamu harus bisa membedakan antara menu project itu untuk apa, connect, build, setting, help, dan di sini ya. Di sidebar sisi kiri itu fungsinya buat apa semuanya. Saya akan coba menjelaskan anak-anakku. Karena ini singkat, maka nanti untuk lebih rincinya nanti pada saat kamu praktek ya. Yang pertama, setelah kamu buat project, di sini ada keterangan ya. Viewer itu berarti tampilan HP atau tampilan tablet atau tampilan monitor. Nah, kalau monitor kayak gini. Nah ya, kalau HP kayak gini. Nah, jadi nanti ketika hasil akhirnya nanti aplikasinya bentuknya tampilannya portrait atau landscape, prinsip gitu ya, memanjang atau melebar gitu. Nah, di sini nanti kamu sesuaikan sesuai dengan karakteristik perangkat HP yang kamu pegang masing-masing. Mungkin bagi yang menggunakan tablet ya berarti menggunakan tablet gitu ya. Nah, ini nanti
silahkan untuk disesuaikan. Terus berikutnya anak-anakku di sini ada palet ya. Palet itu semacam aset-aset atau komponen yang melekat pada antarmuka HP. Jadi ada tombol itu kan. Caranya kita klik tarik ke sini ya. Nah, ini contoh tombol. Wah, gimana supaya nanti tombolnya bisa di tengah itu kan? Ini ada pengaturannya ya. Jadi ada pengaturan tingginya, ada pengaturan lebarnya. Misalkan lebarnya saya isi dengan 100 ini ya, 100 pixel. Nah, atau saya isi coba 25 itu kan. Nah, nanti jadi kecil. Atau mau diisi fill parent gitu kan. Nah, penuh gitu kan lebarnya, atau otomatis berarti nanti menyesuaikan dengan lebarnya tulisan yang ada di sini. Nah, ini contoh anak-anakku. Nah, jadi di sini tombol-tombol tersebut harus kamu pahami terlebih dahulu ya. Jadi kalau buton kan fungsinya untuk menavigasi ya. Nah, kita lihat ya di sini ya supaya lebih jelas. Nah, kita lihat di HP. Nah, oke. Nah, ini splash screen-nya ya. Sebentar, ini belum keluar. Ini saya keluarkan dulu ya. Nah, oke, ini kita klik ya. Kita mulai dari awal. Nah, ini splash screen. Nah, kira-kira ini menu ini tombol atau bukan? Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau kita ngeklik berarti itu tombol. Ya, berarti tombol fungsinya untuk melakukan satu aksi ya. Aksi atau perintah ya. Kalau info berarti tampil halaman ini. Nah, itu tombol anak-anakku. Nah, terus berikutnya di sini ada checkbook ya. Nah, checkbook. Checkbook itu ya otomatis buat isian ya, opsi ya. Misalkan laki-laki atau perempuan gitu ya, atau pilihan apa ya, pilihan mata pelajaran, jadi bisa memilih lebih dari satu ya. Terus di sini ada date and picture ini kan. Nah, date picture ada gambar, misalkan di HP-nya kamu di sini mau diletakkan gambar ya. Di sini ada banyak sekali komponennya, namun untuk awal anak-anakku kamu cukup menggunakan tombol dan teks terlebih dahulu ya. Jadi kita akan latihan mempraktekkan untuk membuat halaman splash screen gitu kan. Jadi membuat dua halaman dulu ya. Nah, latihan dulu terus nanti setelah bisa silakan bisa dikreasikan. Mau menggunakan gambar, diperindah tampilannya atau dikolaborikan warna-warna bentuk huruf tulisannya bisa. Nah, prinsip di pertemuan kali ini kita akan mengenalkan terlebih dahulu komponen apa saja yang ada di App Inventor. Nah, ini kaitannya tentang antarmuka ya. Di sini ada lagi layout ya. Kalau kita mau menempatkan satu komponen itu ya, ini kan ada keterangan horizontal ya, tabel gitu. Kita mau memasukkan dua tombol di sini misalnya. Satu, terus terus kita atur di bagian horizontal ini misalkan mau dikasih center misalkan rata tengah terus center gini ya misalkan ukurannya 250. Nah begini, jadi kita bisa menggunakan horizontal untuk mengatur, atau kalau kita mau membuat misalkan lebih dari satu gini ya, ini tabelnya bisa digeser satu terus kita masukkan lagi dua gini kan. Nah, ini kita bisa menggunakan istilahnya layout ya untuk merapikan ya, supaya nanti kalau kita nggak pakai komponen ini untuk menghapus ya delete ya. Nah, delete. Nah, kalau kita hanya menggunakan tombol kayak gini ya, tombol terus ini tombol lagi, ini turunnya ke bawah nggak bisa ke samping kayak gini ya. Nah, ini fungsinya layout ya di sini ya, dimainkan di sini ya. Ada yang pengaturannya tabel, ada yang horizontal. Nah, nanti kamu bisa latihan bikin aplikasi kalkulator ya. Jadi ada halaman splash screen, nanti dibuat oleh siapa, terus kalkulatornya. Oke anak-anakku, kita langsung saja ya membuat pertama itu
membuat halaman splash screen-nya dulu ya. Nah, oke, Pak Guru akan mempraktekkan. Ini kita hapus semuanya ya, kita delete ya. Delete ya. Ini kita hapus semuanya ya. Delete. Nah, yang pertama kita harus punya contoh projectnya dulu ya. Yang pertama screen-nya ini kita tulis ya di sini ya. Halaman splash screen ini kan. Oke, aplikasinya misalkan bukan latihan 1 ya, dikasih kalkulator. Kalkulator. Ini ya, enter ya. Nah, setelah itu kita judulnya ini aplikasinya ya. Aplikasi kalkulator ini ya. Oke. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, terus kita langsung menuju ke aplikasi yang udah jadi ya. Ini contoh ya. Nah, kayak di sini kita membutuhkan, kita lihat di sini ya komponennya ya, gambar, label, buton, sama clock ya, timer ya. Kita sediakan saja. Nah, gambar, label, buton, clock ya. Kita tarik ya gambarnya ya. Gambar dulu, tarik sini. Ini ya, sudah ya. Terus kita lihat di sini pengaturannya tingginya 100 ya, fill parent, terus ada gambarnya ya. Nah, ini gambarnya posisinya PNG ya, PNG. Jadi nanti kamu cari gambar dengan ekstensi PNG ya. Kita atur dulu ya. Screen-nya ini warnanya hijau, background-nya hijau. Nah, oke. Screen-nya kita coba ganti ya warnanya ya. Silakan pilih warna kesukaannya kamu ya. Background-nya ini misal ya, misal. Oke. Setelah itu gambar ya. Gambarnya kita masukkan sudah. Terus di sini keterangannya tadi untuk height-nya 100 ya. Nah, jadi kita ikuti saja. 100. Nah, setelah itu 100 kan kayak gini ya. Nah, oke, 100 terus width-nya fill with parent. Ya, ini kan lebar gini ya, center ya. Ukurannya tapi 100 pixel. Oke, setelah itu kita masukkan aset gambarnya ya. Kita cari di internet. Ya, misalkan free PNG logo gini ya. Oke, kita coba cari. Nah, oke. Misalkan kita cari di sini kalkulator ini ya. Nah, misal ini ya. Ini kan gratis ya. Nah, setelah itu kita unduh coba ya. Unduh. Ini ya kita unduh coba ya. Kita unduh. Ya, misalkan pakai ini ya. Lanjutkan ya. Ini dia minta kalau unduh harus login dulu ya dengan akun Google pun bisa. Ini saya ambil yang ini ya, coba ya. Oh, nggih. Buat video. Oh, tutorial. Tutorial. Tanya Pak. Terus ditinggal Bu. Enggak, langsung. Soalnya saya minta yang lain. Aku kan ya. Ya. Setelah diunduh kita masukkan ya. Kita masukkan ke aplikasi kita di bagian picture. Ya, upload. Kita cari ya. Itu di download. Oke. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, jadi kalau PNG kan gambarnya transparan ya. Nah, oke. Terus ini sudah ya, image sudah. Terus di sini rotation angle-nya kita
0 kan ya. Oke, di sini rotation. Oke, visible. Oke, langkah selanjutnya ya. Terus di sini ada label ya. Label di sini height-nya 50 ya, ini ya. Height-nya 50, font size-nya 14. Ya, label, kita cari label, kita tarik ya. Oke. Ini 14 sudah ya. Terus di sini keterangannya 50 ya. 50 untuk tingginya ya. 50 ya. Nanti bisa dirubah-rubah ya. 50, terus ini tebal. Terus setelah itu di sini ada teksnya nih, teks alignmentnya center ya. Kita lihat teks alignmentnya center. Oke. Terus di sini aplikasi kalkulator Android berbasis block programming. Ini ya misalnya ya. Oke. Nah, ini kan karena kok ini beda, Pak. Nah, ini kan ke atas ya. Ini karena ukuran PNG-nya berbeda dengan yang ini. Mungkin ini lebih besar ya ukurannya ya. Tapi tidak masalah ya. Pak, kalau mau ini digeser ke tengah nanti bagaimana? Nah, nanti pengembangan saja. Proses merapikan nanti pengembangan. Ya, yang penting kamu tahu basicnya ya, dasarnya ya. Nah, setelah itu di sini ada tombolnya ya. Nah, ini tombolnya fungsinya buat keluar ya. Jadi kita masukkan. Nah, ini ya tombolnya kita tarik seperti ini. Oke. Setelah itu kita lihat ya. Ini 50 ya. Lebar dan tingginya 14 ya. Lebar dan tingginya 14 50, mohon maaf, 50 begini. Terus ya center ini ya keterangannya. Oke, center. Terus ya. Setelah itu kita masukkan gambarnya ya. Gambarnya di sini kita bisa cari ya. Keluar atau exit ya. Exit ya. Exit ya. Misalkan saya pakai yang ini ya, PNG-nya ya. Oke. Kita refresh dulu. Iya. Oke, terus ini kita unduh ya PNG-nya ya. Oke, kalau enggak kita cari di situs ya, exit PNG. Oke. Nah, kita ambil ini ya, misal ya. Nanti kita punya vektornya ya. Oke, kita simpan. Ya, di download ya, ini ya. Exit. Kita masukkan di sini ya. Nah, ini terus kita lihat di bagian image ya, upload ya. Bisa mungkin untuk upload kan gambarnya ambil yang ukurannya kecil-kecil ya. Nah, misalkan ini ya. Oke, nggak mau pakai yang tidak ada karakter khususnya. Nah, exit ya. Oke. Nah, ini kurang bagus ya. Hasilnya ternyata harusnya ada di refactor ya. Oke. Text alignment center.
ya. Terus screen-nya kita coba lihat ya, kenapa ini kok enggak. Oke, ini center semua ya. Oke, kita ke sini di bagian screen. Nah, ini karena di kiri ya, ini kita buat center semua. Nah, gini. Nah, ini jadi center ya. Oke, terus di teks ini tombol keluarnya ini kita masukkan ya. Kita ke keluar ya, keluar. Oke, tapi ini jadi dihapus saja ya. Nah, ini gini ya. Nah, oke, ini kurang bagus ya. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dikolaborasikan ya, diganti-ganti ya. Oke, sekarang setelah itu anak-anakku desain antarmukanya sudah jadi. Jadi nanti untuk melihat kesesuaian kamu lihat satu ya, komponennya harus sesuai. Terus yang kedua yaitu atribut di komponen tersebut, pengaturannya ya, lebar, tinggi, terus warna, terus perataannya itu harus sesuai semuanya. Termasuk tadi Pak Guru lupa nggak mengatur ini ya, perataan komponennya ya, harusnya di tengah jadi lebih rapi ya. Terus setelah itu anak-anakku kita menambahkan satu lagi clock ya. Nah, clock ini fungsinya untuk ada jeda ya. Halaman itu jeda berapa detik nanti muncul, setelah itu menghilang ya. Kita butuh komponen yang namanya clock ya, waktu ya. Itu ada di bagian sensor ini ya, clock. Oke, kita masukkan ya clocknya ya. Ke sensor, terus clock ya. Kita tarik ke sini ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini time intervalnya 1000 milidetik ya. Jadi di sini berapa lama halaman itu akan muncul. Kalau di sini contoh punya saya itu 2. Ya, mau 1,5 detik ya bisa ya. Nah, kita samakan aja ya. Oke. Ini kita masuk sini. Nah, setelah itu nanti kita menuju ke blok ya. Ini ya. Nah, di blok ini kita masukkan ya kode program yang nantinya agar aplikasinya ini berjalan sesuai dengan harapan ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini hanya ada sedikit sekali di sini. Ketika timernya ini jalan, dia langsung membuka halaman lain yaitu menu utama. Nah, ketika tombol satunya diklik, close application. Oke, caranya bagaimana? Oke, di sini saya ulangi ya. Jadi yang pertama itu diklik ke blok ya. Setelah itu kita pilih ini ya. Pertama kan clock-nya dulu ya. Nah, ketika clock 1, ketika clock 1 jalan ngapain? Membuka screen ya. Open. Jadi di sini open screen ya. Oke, ini screen lihat di sini ya, open screen. Jadi di bagian kontrol ya, open another screen name. Nah, ini tarik ke sini. Nah, ini bagian kontrol ya warnanya ya. Nah, screen name ini text ya. Ya, ini tinggal tarik ke sini. Nah, di sini kita belum punya screen tambahan. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan teks ya. Nah, kita kosongkan saja. Ya, sudah. Terus kembali ke desainer lagi. Di sini kalau keluar ya ini ya. Ini keluarnya namanya buton 1 ya. Ke blok. Terus buton 1 ya, ketika buton satunya diklik ya, ini tarik ke sini. Oke. Nah, kontrol ya. Ini close application ya. Ini ya, tutup aplikasi. Nah, sudah. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita membuat satu halaman ya. Karena ini halamannya baru satu. Halaman ini namanya ya screen 1 ini ya. Bisa di rename sih ya, tapi diusahakan
untuk screen awalnya jangan di rename. Nah, ini kita biarkan saja ya. Ya, jadi ini screen satunya memang default ya. Kita tambahkan ya add screen. Nah, oke, misalkan halaman kalkulator ini ya. Oke. Nah, sudah. Terus berikutnya kita pindah ya. Ini kan halaman kalkulator ya. Nah, di sini ada namanya. Ya. Ini ada namanya, kita copy ya, ini ya. Klik kanan. Ya, ini kita copy ya. Oke, ini kita ke screen 1 ya. Kepada blok ke sini terus paste. Dia membuka halaman kalkulator ya, gini ya. Kita cocokkan. Ya. Oke, ini sudah sesuai. Nah, terus untuk halaman kalkulatornya kita pindah ke sini ya, kita klik. Nah, untuk halaman kalkulatornya nanti kamu melihat referensinya ya. Ini membuat kalkulator ya. Nah, di sini untuk tugas untuk kamu semuanya nanti untuk halaman kalkulator yang ini ya. Nanti kamu coba merias ya, biar nanti halamannya persis seperti ini ya. Nah, tinggal diikuti ya. Nah, tampilan desainnya kayak gini kan. Nah, jadi ada berapa tombol ini? 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, 15 ya. 16 dengan tombol reset. Nah, ini kan ada tabel arrangement ya. Pertama label, tabel itu ya. Nah, kamu nanti ikuti ya, ikuti petunjuk yang ada di sini semuanya. Ya, biar nanti fungsi di halaman kalkulatornya sebagai kalkulator ya. Jadi kita untuk latihan kali ini yaitu membuat 2 halaman ya. Pertama screen 1 ya. Yang kedua yaitu halaman kalkulator. Nah, setelah itu nanti kalau sudah jadi anak-anakku di sini projectnya bisa kita kompilasi ya. Nah, bagi yang sudah punya emulatornya, kemarin Pak Guru sudah sampaikan ya, Pak emulatornya yang kayak gimana Pak gitu ya. Nah, emulatornya itu yang, bentar, kita jalankan lagi ya. Nah, emulatornya yang seperti ini. Oke, emulatornya ini. Nah, oke, ini emulatornya ya. Pastikan udah terinstall di HP-nya kamu. Sekarang kita coba ya. Kita coba. Yang pertama di sini kita, nah ini ya pakai QR code ya. Jadi kita buat APK-nya ya. Nah, atau mau kita coba ya emulator gini ya. Ya. Jadi nanti ada 2 cara ya, connect langsung. Oh ini nggak bisa ya. Atau kita langsung kompilasi ya ini. Nah ini pakai, nah gini. Jadi di scan QR code-nya ya. Nah, ini di compile ya. Atau dulu kalau di C++ itu nah Ctrl F5 ya. Tapi ini karena online ya. Nah, oke. Jadi ini untuk tugas prakteknya ya. Nanti kamu coba mempraktekkan ya. Kalau nggak bisa di rumah, karena memang kesulitan, berarti agenda pertemuan berikutnya itu ya. Tapi nanti presentasi dulu. Ya. Pak Guru belum bisa memberanikan karena ini posisi COVID-nya sedang naik. Ya, kita tunggu ya. Nah, oke. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini ada barcode-nya kayak gini kan ya. Nah, nanti di HP-nya itu kita jalankan ini. Nah, ini buat men-scan barcode-nya ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya dari sini ya. Saya akan men-scan ya. Scan QR code ya. Nah, oke, saya scan. Oke, udah ya.
Nah, ini jalan kayak gini. Install ya. Oke, install. Ini kalkulator ya. Nah, udah. Coba kita buka ya. Nah, oke. Nah, halamannya ini masih kosong ya. Nah, tapi aplikasinya udah jadi. Nah, oke. Nah, terus kamu bisa lihat di sini di HP kamu itu sudah terpasang ya, ini ya, kalkulator. Pak, ikonnya kok kayak gini, Pak? Misal mau dirubah, ya bisa saja. Nanti kalau mau merubah di screen 1 ya. Screen 1 nanti kamu rubah di bagian image mungkin ya, gambar. Nah, ini ikonnya. Ini kebetulan karena belum kita upload ya. Diusahakan ikonnya PNG ya, sama dengan ini ya. Ini ikonnya juga PNG ya, ini ya. Nah, logo gitu kan. Nah, mungkin itu ya anak-anakku. Sekian dari saya ya. Setidaknya ini udah konkret ya. Kamu sudah bisa membuat ya halaman splash screen ya, walaupun tampilannya sederhana ya gini. Nah, oke. Kalau misalkan tombol keluarnya kita klik ya, coba ya. Nah, ini keluar. Nah, ini keluar ya aplikasinya ya. Udah berjalan berarti ya, tidak ada kesalahan. Demikian dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.